Selamat datang di channel kami bersama saya Usman Husnan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur tabel dari database yang saya buat, sekalian juga menjelaskan tentang apa itu database. Namun sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba langsung aplikasi yang saya buat, saya sudah mempersiapkan versi demonya. Linknya bisa Anda temukan pada deskripsi video ini. Ada sedikit setup yang harus Anda lakukan. Panduannya sudah saya tunjukkan pada video saya sebelumnya. Dan bagi Anda yang hanya ingin sekedar tahu demo dari video ini, Anda bisa next lanjut ke video berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Apa itu database? Mudahnya, database adalah sekumpulan data yang dijadikan satu, sekumpulan tabel yang menjadi satu, dan masing-masing dari tabel tersebut berelasi dengan baik. Pada database yang saya buat, saya memisahkan beberapa data. Ada tabel orang tua, tabel wali, tabel santri atau murid, juga tabel-tabel yang lain. Tabel orang tua mungkin saja memiliki beberapa anak, begitu juga tabel wali mungkin saja memiliki beberapa anak dalam satu lembaga. Dalam satu lembaga, jika jumlah murid misalnya 100, mungkin orang tuanya sekitar 90 atau kurang, begitu juga wali. Dan untuk melakukan hal ini, Anda perlu database. Spreadsheet semacam Excel tidak mungkin atau sangat kesulitan untuk melakukan hal ini. Sebagai contoh, kita buka Excel. Misalnya ada nama murid, nama orang tua. Nama murid San Haji, orang tuanya Ahmad. Kemudian ada nama murid Muhammad, mereka bersaudara, orang tuanya juga Ahmad. Jika menggunakan spreadsheet semacam Excel, karena ini menjadi satu semacam ini, karena semuanya menjadi satu, maka ketika jumlah murid 2, orang tuanya juga 2, padahal yang kita kehendaki orang tuanya 1, mereka bersaudara. Excel kesulitan melakukan hal ini. Anda perlu database. Untuk lebih konkretnya, kita buka saja aplikasi kita. Hanya sebagai contoh database, kita buka data. Usernya admin, passwordnya juga admin. Ini sudah saya singgung pada video sebelumnya. Kita tampilkan data orang tua. Misalnya ini saya urutkan dulu. Misalnya ini Abdul Karim, orang tua Abdul Karim. Di sini ada data anak. Jadi Yuliatul Hasanah dan Umar, orang tuanya adalah Karim. Cukup satu data. Begitu juga dengan data kelas. Jadi untuk kelas kita hanya menambahkan record kelas saja. Di bawahnya ada tabel kelas. Jadi bahwa Muhammad Umar pada tahun ajaran 3940 berada di kelas 2, pada tahun ajaran 4041 berada di kelas 3. Jadi cukup satu data untuk Umar, sedangkan untuk kelas kita hanya menambahkan update kelas saja. Begitu juga dengan nilainya nanti. Ini contoh nilai. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyimpan banyak data. Sudah menjadi rahasia umum pekerjaan tenaga administrasi di madrasah. Setiap tahun ajaran baru, pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membuat data. Jadi data dari
tahun ajaran sebelumnya, itu di copy ke tahun ajaran baru, buat lagi, dipilah-pilih mana yang menaik kelas, mana yang tidak, berhenti lalu dihapus dan seterusnya. Jika ini yang Anda lakukan, maka sudah pasti terjadi data ganda. Ada nama Moh Umar di tabel, di file 1441, di file 3940 kita juga perlu, dan seterusnya. Kemudian jika nanti yang bersangkutan ini berhenti, maka kita hapus dan seterusnya. Dan ada akibat lain selain data ganda, data menjadi liar. Maksudnya bisa saja di file yang lalu namanya Moch Umar, kemudian di file yang baru namanya Moh Umar dan seterusnya, dan ini tentu saja tidak kita kehendaki. Konsekuensi lain adalah Anda tidak akan pernah punya data alumni. Dengan konsep database yang saya buat, Anda mungkin untuk memiliki data alumni, karena di bawah tabel santri atau murid ini ada tabel status. Disinilah nanti kita menetapkan status. Ada status aktif, dia aktif per tanggal sekian misalnya, kemudian dia berhenti per tanggal sekian, dia wafat tanggal sekian atau diberhentikan tanggal sekian dan seterusnya. Itu kita tinggal menampilkan statusnya saja, bahwa santri yang bersangkutan sudah berhenti, sudah alumni atau yang lain. Jadi datanya tidak perlu kita hapus, kita hanya menetapkan status tambahan. Inilah kelebihan dari database yang saya buat. Kelebihan yang lain dari database adalah kemampuannya untuk diakses oleh banyak komputer dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sudah saya singgung pada video sebelumnya. Jadi nantinya database Anda atau file data Anda cukup satu. Dari komputer-komputer yang ada di perkantoran Anda, cukup satu file yang menjadi pusat data dan semuanya mengakses pada file tersebut, sehingga tidak terjadi data ganda. Sebuah kesalahan yang umum terjadi di suatu lembaga pendidikan adalah ketika di lembaga pendidikan tersebut ada banyak komputer, atau katakanlah ada dua jenjang pendidikan, ada sanawiyah juga ada aliyah, atau ada kantor-kantor yang lain. Mereka masing-masing mencatat data. Sanawiyah punya data versi mereka, Ibtidaiyah punya data versi mereka, asrama atau daerah juga punya data versi mereka, kemudian kantor-kantor yang lain juga punya data versi mereka sendiri. Data lalu menjadi liar, tidak terkendali, dan semuanya mencatat dengan kemauannya masing-masing. Sehingga di kantor A tercatat dengan nama Muhammad pakai U, di kantor B tercatat dengan nama Muhammad pakai U, di kantor C terdapat dengan nama Moh titik Ahmad misalnya, dan begitu seterusnya dengan data-data yang lain, data kelas, data alamat, data wali, data orang tua, dan juga data-data yang lain. Dan tentunya ini tidak menjadi rapi dan tidak dikehendaki. Dengan adanya database, data Anda cukup satu. Biarkan komputer-komputer yang ada di perkantoran Anda mengakses data yang satu itu. Jadi si A dengan nama Ahmad tampil di komputer manapun juga dengan nama Ahmad, bukan dengan nama versi kantor A, nama versi kantor B, atau yang lain. Namun tentunya hal ini bisa dilakukan jika komputer-komputer dalam lingkungan kerja Anda sudah terhubung antara yang satu dengan yang lain, berada dalam jaringan yang sama. Anda bisa menggunakan LAN, Local Area Network, dengan kabel atau dengan jaringan nirkabel, Wireless Area Network. Sehingga dengan cara ini masing-masing komputer antara yang satu dengan yang lain sudah terhubung, dan masing-masing komputer bisa saling akses antara yang satu dengan yang lain. Dengan cara ini kita cukup menempatkan satu database backend di komputer utama, atau dalam kasus aplikasi saya menyebutnya dengan tabel data, di mana pusat data tersimpan di situ.
Sedangkan komputer-komputer yang lain kita cukup menempatkan database front end atau app saja, yang mana di aplikasi tersebut, di app tersebut tidak menyimpan data sama sekali. Semua data terpusat di database backend atau tabel data. Jadinya seperti ini, masing-masing komputer, dari komputer 2, komputer 3, komputer 4 dalam contoh ini mengakses ke komputer 1, komputer utama. Dengan cara ini data tidak menjadi liar karena data cukup satu, tidak berkembang sendiri-sendiri. Sehingga kasus yang sering terjadi di suatu lembaga pendidikan yang mana datanya berkembang sendiri-sendiri tidak perlu lagi terjadi.